Status tersangka yang disandang Dr. Cahyo Purnomo sejak 22 Juli 2021 lalu berakhir sudah. Setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung membacakan keputusannya pada Rabu sore 1 September 2021. Sidang dengan agenda membacakan putusan berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung. Hakim Tunggal Anak Agung Niko Brahma Putra SHMH dalam putusannya mengabulkan pra-peradilan Dr. Cahyo Purnomo selaku pemohon yang diajukan kuasa hukumnya dari kantor hukum Ihza dan Ihza Law Firm. Dalam pertimbangannya, Hakim mengesampingkan sejumlah dalil-dalil yang diajukan pihak termohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 31/PUU/10 Romawi dari 2012 tanggal 23 Oktober 2012 dalam pertimbangannya memperluas instansi yang berwenang dalam menentukan kerugian negara. Namun demikian, Hakim tetap berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI atau SEMA nomor 4 tahun 2016 yang menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang untuk menyatakan atau mendeklar adanya kerugian negara. Menimbang bahwa karena pihak termohon berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari kantor BPK yang dipersangkakan kepada pemohon, hal mana menurut pendapat Hakim adalah hal yang paling penting dan mendasar sebagai pintu masuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak untuk mengeluarkan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menimbang bahwa hasil audit resmi dari BPK RI sampai persidangan pra-peradilan tidak dimiliki dan tidak bisa diperlihatkan termohon, sehingga dengan demikian menurut Hakim bahwa bukti permulaan dalam perkara aku belumlah cukup terpenuhi. Menimbang bahwa terkait dengan alasan pemohon berkaitan dengan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP, di mana pemohon yang saat itu berstatus sebagai pelapor pidana tidak pernah ditunjukkan atau disampaikan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP oleh termohon sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh pemohon. Memperhatikan pasal 77 KUHP, Perma nomor 4 tahun 2016, SEMA nomor 4 tahun 2016, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak berdasar hukum surat penetapan tersangka nomor print strip 837-L-9/FD-2/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang diterbitkan oleh termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung bedah sentral pada unit pelaksanaan teknis Rumah Sakit Umum Daerah atau OPD RSUD Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak mendasar hukum setiap penetapan dan atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari penetapan tersangka dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung bedah sentral pada unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah atau UPD RSUD Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut surat penetapan tersangka nomor print strip 837-L-19/FD-2/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang diterbitkan oleh termohon dan atau keputusan-keputusan lain
yang menjadi turunan dari penetapan tersangka dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung bedah sentral pada unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah atau UPD RSUD Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 dalam waktu selama tamatnya 7 hari sejak dibacakan putusan perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum. Menyikapi hasil putusan pra-peradilan tersebut, pihak termohon dari Kejaksaan Negeri Belitung akan menyikapi hasil putusan tersebut. Ya, nanti kita akan laporkan kepada pimpinan terlebih dahulu terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan kita bahas, baru tentunya akan kita lakukan upaya-upaya berikutnya. Yang perlu kita pahami di sini yang pertama adalah bahwa pra-peradilan ini merupakan legalitas sifatnya adalah memeriksa legalitas formil. Artinya pemeriksaan terhadap administrasi yang disampaikan oleh penyidik tentunya dalam hal ini. Dalam hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa penyidik sudah menyampaikan administrasi secara maksimal. Terkait dengan SPDP juga kita sudah sampaikan pada saat itu. Makanya nanti kita akan lihat dulu bagaimana pertimbangan majelis yang mengatakan bahwa kita tidak ada menyampaikan SPDP. Kita akan pelajari, padahal kita sudah jelas membuktikan pada saat itu di persidangan ada tanda terima SPDP. Ya, itu tercatat di ya, dan itu masih dalam batas waktu 7 hari setelah adanya sprindik. Yang kedua terkait dengan alat bukti yang kita sampaikan bahwa kita sudah menyampaikan ada LHP BPK di sini, LHP BPK dan audit investigatif dari Inspektorat. Yang kita sangat menjadi pertanyaan di sini adalah dalam hal ini pertimbangan hakim mengatakan bahwa dia memisahkan antara proses penyelidikan dengan penyidikan. Karena dia menganggap hal-hal yang kita peroleh dalam proses penyelidikan tidak bisa dibawa menjadi alat bukti ke penyidikan. Padahal penyelidikan dengan penyidikan itu adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Karena sebelum adanya proses penyidikan harus didahului oleh penyidikan. Itu. Nah, jadi setiap tindakan penyidikan itu harus dimulai oleh proses penyelidikan, sehingga apa yang diperoleh pada proses penyelidikan itu akan menjadi alat bukti ketika proses penyidikan. Jadi ketika ini dipisahkan, kita akan bingung bagaimana dalam proses penegakan hukum ke depannya. Tentunya seperti itu. Tetapi walaupun demikian, kita sebagai penegak hukum seperti yang kami sampaikan tadi menghargai. Jadi untuk tahap berikutnya, apa tindakan-tindakan kami, tentunya akan kami konsultasikan dulu dengan pimpinan kami yang lebih tinggi. Ya. Tetapi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, seperti sudah saya sampaikan tadi, itu hal-hal pertimbangan-pertimbangan itu akan kami bahas kembali ketika bertemu atau melaporkan kepada pimpinan. Sementara dari saya itu mungkin ada tambahan dari Pak Kasih dengan menekan tim saya. Memang di luar ekspektasi terkait apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, di mana hakim mempertimbangkan di dalam penyelidikan sudah terpenuhnya semua unsur. Nah, inilah yang tidak bisa kita terima terkait apa yang dipertimbangkan di dalam penyelidikan itu harus memenuhi semua unsur. Padahal kita ketahui terkait dengan LHP BPK, ya kan, dengan adanya audit investigatif yang menyatakan itu ada potensi kerugian daerah, dan kita lanjutkan ke dalam penyidikan, ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi alat bukti surat. Namun halnya dalam pertimbangan hakim itu tidak dipertimbangkan menjadi alat bukti surat. Nah, ini yang sedikit kami kecewa ya, karena hal ini juga ada dasarnya. Kenapa itu menjadikan kami sebagai alat bukti? Ini sudah ada perbuatan awal dan ada potensi kerugian awal. Nah, di dalam penyidikan pun kita masih berkoordinasi karena ada penambahan potensi kerugian lainnya di situ yang kita temukan di dalam tahap penyidikan. Ya tentunya kita tidak bisa untuk langsung menetapkan atau mendeklar. Nah, salah satunya adalah mendeklar. Mendeklar ini berbeda sama menghitung. Mendeklar itu adalah menyatakan di depan publik, di mana terkait perhitungan itu hanyalah konsumsi daripada inspektor yang berkomunikasi sama penyidik, bukan untuk menyatakan ke dalam publik. Nah, inilah perbedaan antara kenapa harus declare untuk ditetapkan seorang menjadi penyidik. Nah, tentunya ini akan menghambat jalannya penegakan hukum, terutama mengenai tindak pidana korupsi, dan itu sebetulnya substansi dalam pokok perkara tidak dibahas dalam pokok persidangan pra seperti ini. Namun halnya kita menghargai apa yang menjadi dalil-dalil dari para hakim, yaitu Pak Niko ya, yang sudah mempertimbangkan hal tersebut. Selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan kembali alat-alat bukti kita, di mana kita sudah memeriksa
LKPP selaku ahli dan tim lainnya selaku dari ahli konstruksi. Nah, ini juga akan menjadi pegangan kami kembali untuk menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka. Sementara kuasa hukum pemohon memberikan apresiasi atas putusan hakim. Baik, terima kasih. Jadi sejak dilakukan sidang dari hari Selasa tanggal 17 sampai dengan hari ini dibacakan putusan, kami mengucapkan terima kasih kepada hakim yang sudah memimpin perkara permohonan pra-peradilan ini atas putusan tersebut yang sudah dibacakan tadi, dan kita sudah semua yang mendengar. Kami juga mengucapkan apresiasi dan berterima kasih atas putusan tersebut. Untuk hal-hal yang lainnya kita sesuai dengan isi putusan aja. Cuman pada prinsipnya kami dari tim mewakili tim kuasa hukum sangat mengapresiasi putusan pra-peradilan ini. Dan semua pihak menjalankan atas putusan tersebut, gitu kan. Dari Tanjung Pandan, Nasrul Ruli, Poros TV mengabarkan.